Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua pasti baik-baik saja. Masih dengan Refsuto Mix Random. Kali ini kita akan membahas drama Jepang 2020 bertema medical kedokteran guys. Di dalam drama-drama ini memang ditunjukkan bagaimana merawat pasien, menjaga pasien, dan bagaimana ketegangan saat melakukan operasi guys. Semua benar-benar hebat, benar-benar keren banget. Apalagi kalau kita melihat di saat pandemi COVID-19 ini guys. Salut untuk para dokter yang telah bertindak bekerja keras berada di garis depan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Walaupun dengan resiko para tenaga medik dan dokter bisa juga tertular sakit guys. Dan bayangkan kalau para dokter yang hebat dan terlatih itu sudah tidak ada. Apa yang terjadi dengan kita guys? Memang itu tugas mereka, tapi kita juga sudah semestinya mentaati pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Semoga COVID-19 ini ditemukan vaksinnya, semoga COVID-19 cepat berlalu dan menghilang agar kita bisa kembali beraktivitas. Meskipun drama-drama medical kedokteran yang kita bahas ini tidak membahas mengenai pandemi COVID-19, setidaknya kita jadi tahu bagaimana perjuangan para dokter, apoteker membantu merawat dan menyembuhkan para pasien mereka. Dan itu bisa membuat kita untuk lebih mengerti beratnya pekerjaan para dokter guys. Oke, kita bahas langsung saja ya drama-dramanya. Alive, Gun Senmoni no Karte, tahun 2020. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 9 Januari 2020 sebanyak 11 episode di Fuji TV. Menceritakan tentang Kokoro yang memutuskan menjadi seorang dokter untuk menyelamatkan orang. Lulus dari Fakultas Kedokteran, Kokoro mulai bekerja di Departemen Radiologi. Saat bekerja di sana, Kokoro menyelamatkan seorang pasien kanker melalui pencitraan diagnostik. Hal ini membuatnya menekuni bidang onkologi, kemudian Kokoro dipindahkan ke Departemen Penyakit Dalam Tumor. Kokoro mendedikasikan dirinya untuk pasiennya. Kokoro menikah dengan Onda Takumi yang dikenalnya saat masih menjadi mahasiswi dan mereka memiliki seorang putra. Hidup berjalan lancar untuk keluarganya, tapi 3 bulan yang lalu suaminya mengalami kecelakaan dan tetap tidak sadarkan diri meski menjalani operasi darurat. Meski Kokoro memasang wajah pemberani di tempat kerja, Kokoro Onda masih belum bisa menerima kenyataan. Suatu ketika dia bertemu dengan Kajiyama Kaoru, seorang ahli gastroenterologi yang kompeten. Kajiyama Kaoru dipindahkan untuk bekerja di rumah sakit. Kajiyama Kaoru memahami kebutuhan akan onkologi sebagai ahli bedah, memberikan dukungan emosional dan menjadi rekan kerja sekaligus teman yang baik untuk Kokoro Onda. Tapi ternyata selama ini Kajiyama Kaoru menyembunyikan sesuatu yang masih tidak bisa dikatakan pada Kokoro, yaitu mengenai kegagalan operasi suaminya Kokoro. Semangat yang diberikan Kokoro kepada Kajiyama Kaoru di saat akan mengoperasi para pasien membuat Kajiyama Kaoru semakin merasa bersalah guys. Kajiyama Kaoru mendekati Kokoro Onda untuk menebus kesalahan. Tiba-tiba ada secercah cahaya dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesional Kokoro. Matsushita Nao sebagai Onda Kokoro, Kimura Yoshino sebagai Kajiyama Kaoru, Kiyohara Su sebagai Yuki Ryo, Okazaki Sae sebagai Natsuki Nami. Top Knife, Tensai no Gekai no Joken. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 10 episode di NTV. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Koji Hayashi, menceritakan tentang seorang ahli bedah saraf terkenal Miyama Yoko yang disebut sebagai permaisuri di Rumah Sakit Umum Tohto. Miyama Yoko mengkhususkan dirinya dalam aneurisma otak di Departemen Bedah Saraf. Miyama Yoko adalah seorang dokter yang baik, sadar akan tanggung jawab dan pentingnya pekerjaannya, selalu menempatkan kehidupan pasien di atas prioritasnya. Tapi Miyama Yoko juga merasa bersalah karena telah menelantarkan keluarganya. Kepala Departemen Bedah Saraf Ima Degawa Takao meminta bantuan pada Miyama Yoko untuk mengawasi 3 dokter baru. Dan keadaan ini membuat Miyama Yoko stres guys. 3 dokter bedah saraf yang baru ini adalah Kuroiwa Kengo, seorang dokter dengan ketenaran dunia, sangat terkenal dan percaya diri kalau dirinya lah dokter ahli bedah saraf terbaik dari yang terbaik. Nishigori Takuma, seorang jenius yang dapat menangani operasi dengan baik dan lebih suka melakukan operasi daripada makan guys.
dan Kozukue Sachiko, seorang dokter spesialis yang percaya diri dalam pelatihannya dan lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya di sekolah kedokteran, tetapi tidak menyadari bahwa kinerjanya dalam pekerjaan itu di bawah garis memuaskan, guys. Suatu ketika, tidak lama setelah memulai pekerjaan barunya, Kozukue Sachiko ditugaskan untuk menangani kasus darurat. Tapi tiba-tiba Sachiko membeku, guys. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi Miyama Yoko muncul untuk menyelamatkan pasien dengan penilaian yang tepat dan keterampilan yang brilian. Miyama Yoko dengan cepat merasa kesal dengan Kozukue Sachiko yang tidak berguna sama sekali, guys. Sementara itu, para perawat bergosip tentang kemungkinan bentrokan antara permaisuri Miyama Yoko dengan para dokter bedah saraf yang baru. Para dokter-dokter ini memang memiliki keterampilan terbaik dan mereka bangga akan hal itu, tetapi mereka juga masih canggung dalam beberapa hal. Dalam upaya menyelamatkan pasien mereka, apa yang telah dikorbankan oleh para dokter-dokter jenius ini, guys. Drama ini menampilkan keterampilan kedokteran yang seperti Tuhan, dari ahli bedah otak dan pertempuran para dokter dengan penderitaan dan konflik antar manusia. Ama Miyuki sebagai Miyama Yoko, Shina Kipei sebagai Kuraiwa Kengo, Hirose Alice sebagai Kozukue Sachiko, Nagayama Kento sebagai Nishigori Takuma, Miura Tomokazu sebagai Imadegawa Takao, Furukawa Yuta sebagai Kijima Tatsuya. An Incurable Case of Love atau Love Lasts Forever tahun 2020. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 14 Januari 2020 sebanyak 10 episode di TBS. Diadaptasi dari serial manga dengan judul Koiwa Suzuku Yodoko Mademo karya Maki Enjoji. Menceritakan tentang Nanase Sakura, seorang perawat pemula yang berusia 23 tahun. Nanase Sakura bertemu dengan Dr. Kairi Tendo beberapa tahun yang lalu dan jatuh cinta padanya. Untuk bertemu dengan Dr. Kairi Tendo lagi, Nanase Sakura belajar keras dan menjadi seorang perawat. Setelah 5 tahun, Nanase Sakura akhirnya bertemu lagi dengan Dr. Kairi Tendo. Di hari pertama, Nanase Sakura bertemu Dr. Kairi Tendo dan langsung mengungkapkan cintanya. Tetapi Dr. Kairi Tendo memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari yang Nanase Sakura bayangkan, guys. Dr. Kairi Tendo yang berusia 31 tahun mendapatkan julukan sebagai iblis di tempat kerja. Dr. Kairi Tendo adalah seorang yang perfeksionis, berkepala dingin, dan sering membuat komentar yang menyakitkan kepada rekan dokter dan para perawat di rumah sakit. Nanase Sakura bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dari Dr. Kairi Tendo. Karena kegigihannya, Nanase Sakura menjadi terkenal di rumah sakit dan dia mendapat julukan prajurit. Melewati usaha yang keras, Nanase Sakura mulai mendapatkan perhatian Dr. Kairi Tendo. Mone Kamishiraishi sebagai Nanase Sakura, Takeru Sato sebagai Kairi Tendo, Katsuya Maiguma sebagai Koichi Kisugi, Keisuke Watanabe sebagai Ryusei Nishi, Ai Yoshikawa sebagai Yuika Sakai, Karina sebagai Ryuko Tendo, Nana Katase sebagai Sayoko Yuki, Misako Renbutsu sebagai Miori Wakabayashi. Prayers in the Emergency Room. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 17 Januari 2020 sebanyak 10 episode di TBS. Diadaptasi dari serial manga dengan judul Byoshitsu de Nembutsu Otona Naide Kudasai, karya Toamayu Koyasu. Menceritakan tentang Matsumoto Soun yang meninggalkan keduniawian menjadi seorang biksu Buddha karena dia tidak bisa menyelamatkan teman masa kecilnya yang tenggelam tepat di hadapannya ketika dia masih kecil, guys. Matsumoto Soun ingin menyelamatkan nyawa orang-orang yang penting baginya dan orang-orang yang dicintainya. Matsumoto Soun menjadi seorang dokter di rumah sakit, melakukan perawatan medis sebagai dokter ruang gawat darurat, dan juga memberikan penghiburan perawatan psikologis bagi para pasien yang sakit parah. Matsumoto Soun juga melakukan upacara terakhir bagi pasien yang mati di kamar mayat. Tapi karena Matsumoto Soun masih memakai jubah biksu, terkadang Matsumoto Soun membingungkan pasien, membuat para pasien mengira mereka sudah meninggal. Dengan nyanyian dan khotbah serta doa kepada Buddha yang konstan, Matsumoto Soun tidak hanya membuat kesal pasien. Di antara rekan-rekan dokternya ada Dr. Miyake Ryoko, sesama dokter di UGD, yang pandangan hidupnya benar-benar berlawanan dengan Matsumoto Soun. Tetapi Miyake Ryoko mengakui dan menghargai keahlian Matsumoto Soun sebagai seorang dokter.
Lalu ada juga Hamada Tatsuya, seorang ahli bedah jantung terkenal yang sering berselisih dengan Matsumoto Son tentang perawatan pasien. Saat Matsumoto Son bergumul dengan bagaimana dia harus menyelamatkan nyawa, memperhatikan kematian, dan mendukung keluarga pasien, dia tumbuh sebagai dokter yang hebat dan sekaligus menjadi seorang biarawan. Ito Hideaki sebagai Matsumoto Son atau Teruyuki, Nakatani Miki sebagai Miyake Ryoko, Muro Tsuyoshi sebagai Hamada Tatsuya, Matsumoto Honoka sebagai Kojima Mashiro, Katayose Ryota sebagai Tanaka Reichi. Byouin no Naoshikata tahun 2020. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 20 Januari 2020 sebanyak 7 episode di TV Tokyo. Berdasarkan kisah nyata rumah sakit Aizawa di kota Matsumoto, Nagano. Sebuah rumah sakit yang mengalami krisis dan menghadapi kebangkrutan karena salah urus dan hutang yang sangat banyak. Tapi kemudian datang seorang dokter bernama Shuhei Arihara yang meninggalkan karir yang menjanjikan di Tokyo dan memilih untuk menyelamatkan rumah sakit di kota kelahirannya. Dalam tugasnya, Dr. Shuhei Arihara dibantu oleh Wakil Kepala Bank Shinkai dan Divisi Pinjaman Ryosuke Kurashima. Mereka bekerja sama memperkenalkan reformasi untuk menyelamatkan rumah sakit dan mencegah penjualan yang direncanakan bank di belakang layar. Dan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan rumah sakit itu. Benar-benar perjuangan, guys. Koizumi Kotaro sebagai Arihara Shuhei, Takashima Masanobu sebagai Kurashima Ryosuke. Unsung Cinderella, Byoin Yakuzaishi no Sohosen. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 11 episode di Fuji TV. Diadaptasi dari serial manga berjudul sama karya Mamare Arai, menceritakan tentang Auri Midori, seorang apoteker. Dan dalam rentang 8 tahun karirnya, dia telah bekerja sesuai dengan keyakinannya yang kuat bahwa obat penting untuk kehidupan sehari-hari pasien setelahnya. Sehingga seorang apoteker perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengetahui tentang pasien mereka. Hal ini menyebabkan Aoi selalu dikeluhkan oleh rekan-rekan kerjanya karena terlalu tidak efisien dalam pekerjaannya. Aoi Midori dianggap lamban, padahal seharusnya bisa memanfaatkan waktunya untuk menangani lebih banyak pasien. Aoi Midori mengabaikan keluhan tersebut karena tujuannya adalah untuk membantu pasien. Drama ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Yorozuya, menampilkan etika kerja dan interaksinya dengan rekan-rekan kerja Aoi Midori. Ishihara Satomi sebagai Aoi Midori, Nishino Nanase sebagai Aihara Kurumi, Sakura Yuki sebagai Karia Naoko, Inowaki Kai sebagai Hakura Ryunosuke, Kanazawa Miho sebagai Kudo Nijiko, Tanaka Kei sebagai Seno Sogo. Dear Passion atau Kizuna no Karute tahun 2020. Drama ini sudah ditayangkan tanggal 17 Juli 2020 sebanyak 10 episode di NHK TV. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Kyoko Minami. Menceritakan tentang kehidupan di Rumah Sakit Sasai Memorial, di mana rumah sakit dipandang sebagai industri perhotelan dan pasien adalah prioritas utama. Rumah Sakit Sasai Memorial memiliki reputasi yang baik untuk perawatan yang tulus bagi pasien. Namun, memegang kebijakan yang kuat tentang pasien prioritas utama telah menempatkan dokter dalam keadaan yang tidak nyaman di mana mereka harus berurusan dengan pasien monster, pengeluh yang tidak masuk akal. Para dokternya diganggu dengan segala macam masalah. Chiaki Mano adalah seorang dokter muda yang berhenti dari rumah sakit universitas besar. Chiaki Mano memilih menjadi dokter di Rumah Sakit Memorial Sasai. Dan saat ini, Chiaki Mano sudah menjadi dokter selama setengah tahun. Mano Chiaki merasa terganggu dan kerepotan menghadapi pasien monster yang terus-menerus mengganggunya. Hamaguchi Yoko adalah seorang dokter senior terpercaya yang memiliki kepribadian yang ceria dan disukai oleh pasien. Tetapi Yoko khawatir tentang tuntutan medis yang besar. Rekan dokter lainnya menjaga jarak tertentu dengan para pasien tetapi masih terlibat dalam perselisihan. Akankah para dokter ini menemukan harapan? Drama ini menggambarkan pertumbuhan dan perjuangan dokter yang dialami dalam situasi parah industri perawatan kesehatan saat ini. Kanjiya Shihori sebagai Mano Chiaki, Uchida Yuki sebagai Hamaguchi Yoko,
Tanaka Tetsushi sebagai Zama Atsushi, Asaka Kodai sebagai Kaneda Naoki, Takanashi Rin sebagai Mano Mari. Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik, memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah, merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya guys. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Revsuto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya.